السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang semoga kita semua selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengundang rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, iman, ihsan, kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga pada siang hari ini kita masih menyempatkan diri hadir di tempat yang penuh berkah ini guna menunaikan salah satu kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqamah, yang konsisten menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga salam dan salawat yang kita kirimkan kepada beliau berkahnya tercurah kembali kepada kita semua, insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, karakter itu sama dengan akhlak. Dan akhlak sendiri dalam pandangan Islam adalah kepribadian yang komponennya adalah pengetahuan, sikap dan perilaku. Ada sebutan yang sering kita dengar bahwa seseorang itu berkarakter. Maksudnya bahwa orang itu memiliki akhlak yang baik, atau orang itu mempunyai pribadi yang baik, ditunjukkan dengan sikap perilaku yang tidak tercela serta berpengetahuan luas. Seseorang tidak bisa diketahui karakternya hanya dengan melihat penampilan fisiknya saja. Begitu juga seseorang tidak mungkin menampilkan suara hatinya yang sebenarnya, melainkan dengan tabiat, temperamen dan perilakunya. Penampilan boleh berbeda-beda, akan tetapi pada saat tertentu sikap dan perilakunya akan menyingkap isi hatinya. Artinya bahwa kebaikan maupun keburukan yang tersembunyi dari seseorang kelak akan terungkap. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
Memuji Rasulullah bukan karena memiliki kekuasaan yang tinggi atau jabatan yang mentereng, akan tetapi karena berakhlak mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyematkan pujian dan mengangkat pujian tersebut dalam firman-Nya pada surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia karena akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Ini sejalan dengan pernyataan Sayyidah Aisyah ketika beliau ditanya oleh sahabat Sa'id bin Hisham mengenai akhlak Rasulullah. Maka beliau merespon dengan memberi jawaban, khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadirin, inilah contoh teladan akhlak hamba yang mulia, sehingga langkah-langkah pengkaderan untuk membentuk karakter adalah berkiblat pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dunia pendidikan kita saat ini masih perlu perbaikan agar dapat melahirkan, menciptakan generasi manusia yang berkarakter. Oleh karena itu perlu keterbukaan pemangku jabatan, pemegang kebijakan untuk menerima masukan maupun kritik yang membangun. Saat ini adat didik kita kelihatannya dimasuki oleh informasi, dihafal yang penting, yang berguna saat nanti ada ujian atau ulangan. Di sini terkadang bersekolah itu hanya bertujuan untuk memperoleh nilai yang bagus, bukan untuk memperoleh ilmu yang bisa diterapkan untuk perbaikan dalam kehidupan. Padahal kita manusia ini diciptakan untuk mengelola bumi, mengurus bumi dengan memanfaatkan hasil bumi untuk kehidupan, menjaga kelestariannya dan mengembangkannya, sehingga penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi keniscayaan. Kalau tidak atau tanpa itu, maka kita hanya akan menjadi negara pengguna, user dari inovasi negara lain. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pembentukan karakter dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan keimanan. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam sekolah-sekolah maupun institusi pendidikan semestinya bukan hanya menghafal materi agama saja, akan tetapi juga mesti mendalami, memahami dan mengamalkan, mengerjakan. Kekuatan rohaninya bagi peserta didik harus ditumbuhkan dan dikokohkan agar menjadi penggerak hidup yang sempurna. Di sini agama menjadi atau membangkitkan idealisme, mensucikan maksud dan tujuan, serta menguatkan tekad, memberi makna atas setiap tindakan yang kita lakukan. Hadirin, kalau kita ingin membentuk atau menciptakan anak didik yang berkarakter, maka kiblat kita pasti adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan teladan karakter ataupun akhlak. Lalu bagaimana ciri-ciri karakter akhlak beliau? Yang pertama di antaranya adalah tidak menyakiti orang lain, membalas keburukan dengan kebaikan, memaafkan kesalahan orang, tidak dendam. Beliau juga tidak marah ketika ada orang yang dengan congkak mengatakan bersikap adillah engkau. Beliau juga tidak marah ketika ada orang yang menarik sorbannya. Beliau juga tidak marah ketika ada orang yang melempar batu sehingga retak giginya. Bahkan beliau mendoakannya agar mendapat hidayah. Beliau juga tidak marah ketika ada orang yang memfitnah istrinya yang suci. Beliau menjenguk orang yang memusuhinya ketika sakit, bahkan beliaulah yang pertama menjenguknya. Beliau melihat jenazah orang yang memusuhinya, lain sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan pemimpin kita sekarang? Apakah mereka ketika tersinggung dan merasa sakit hati akan memaafkan? Tentu sang khatib sangat berharap untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan begitu akan terjadi kesejukan, kedamaian dan keharmonisan. Bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan, kebisingan, kekhawatiran. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, khatib sangat yakin bahwa dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, maka kesempurnaan manusia serta keteraturan dunia itu bisa menjadi kenyataan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وأطيعني إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أبدا. فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بلغ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.